itu ada yang melempar saya gitu. Melemparnya tahu nggak? Udang pancing yang saya lempar tadi yang ada pelampungnya ternyata balik lagi ke saya, kena muka saya, plang gitu. Kepala itu dengan posisi gigit pancing. Saya lihat jelas, saya lihat itu pancing itu nggak nancep di bibir, tapi dia gigit. Tapi matanya itu nggak kelihatan gitu, jadi cuma ketutup sama rambut. Rambutnya itu panjang, gini, pancingnya itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami di We Are Stories Experience of the Darkness bersama gue Ricky. Why? Dan kali ini kita kembali akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis dan horor yang tentunya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Oke, buat teman-teman, jangan lupa bantu channel kita dengan cara subscribe, like, comment, dan kalau perlu bisa kalian share. Oke, langsung saja nih kita mendengarkan ya cerita dan pengalaman mistis dari Mas Suai. Ya Mas, kali ini mau menceritakan tentang apa nih Mas? Kali ini saya akan menceritakan, nggak usah jauh dulu ya. Oke. Dulu ya. Siap. Menceritakan tentang kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya waktu memancing. Oke, waktu memancing. Pengalaman horor waktu memancing. Mancingnya siang atau malam nih Mas? Ya pastinya malam lah. Oke, malam dong. Kalau siang, yang ada dikejar-kejar sama yang punya. Iya. Tambak. Oke, pengalaman horor ketika mancing. Ada apa aja nih pas mancing waktu itu? Jadi begini ceritanya. Oke. Waktu itu saya ingin ngebet banget nih, ingin mancing. Jam 2 saya udah prepare peralatan. Terus saya ngajak teman kampung. Saya cari teman. Jadi saya ngajak teman-teman kampung tuh pada gak mau, tuben-tuben. Biasanya kalau saya ngajak itu pasti mereka mau, apalagi di spot kita gitu loh, di spot yang bener-bener pasti dapat ikannya, apalagi ikannya babon. Singkat cerita, mereka nggak mau. Saya nekat nih berangkat sendiri. Waktu itu jam 3 sore saya mulai dari rumah berangkat naik motor. Tempatnya di daerah Cepiring. Cepiring itu daerah Kendal. Iya. Setelah saya prepare, terus saya ngajak teman-teman kampung kan, pada nggak mau, tumben-tumbenan pada nggak mau. Ya udah, saya nekat tuh berangkat sendiri. Waktu itu jam 3-an saya berangkat. Tiba di yang jual udang tuh. Tiba di yang jualan udang tuh sekitar 4:30 kurang deh. 4:30 kurang saya beli udang. Udah. Terus saya akses mau masuk ke tambak itu berupa tambak udang ya, bekas tambak udang yang gede banget. Dulu pemiliknya itu setahu saya pejabat juga. Itu ada di spot itu ada 3 akses masuk. Akses pertama lewat security, lewat jalan raya. Itu pasti A1 gak boleh itu, karena dikhususkan memang buat
akses keluar masuk tambak. Yang kedua lewat kebun, itu jauh banget muter. Terus yang ketiga lewat sungainya besar banget, itu lebar. Jadi harus pakai perahu, nyebrangnya pakai perahu. Nah, perahu ini kan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore doang. Jadi saya ambil karena saya langsung pulang malam kan. Saya ambil akses yang kedua lewat kebun. Udah gitu masuk. Terus saya tiba di pos pertama itu, di situ itu ada pos penjagaan juga tapi bekas, udah nggak kepake, udah lama banget nggak kepake tuh, udah nggak terawat. Saya tiba di tambak sebelah pos tambak pertama tuh. Di tambak itu sekitar, saya lihat jam itu 4:30. Coba tambak ini ya, kayaknya kemarin rucahnya banyak buat pemanasan kan. Udah saya mancing tuh, satu udang itu nggak ada yang nyamber itu kan. Jadi waktu di tambak pertama itu sekitar 4:30 ya, 4:30 saya rakit pancing kan. Terus udang itu kan udang hidup, udang putih yang saya beli, umpannya itu kan udang putih hidup. Itu kan saya bawa gebrong itu, tempat udang. Jadi saya kasih waterpong, itu gebrongnya dari aluminium. Saya taruh di sebelah saya. Udah saya mancing. Itu posisi itu saya mancing dengan 1 joran, padahal saya bawa 2 joran. Cuma pemanasan doang kan. Udah nggak ada sambaran ikan itu. Karena hari juga udah malam, itu setelah maghrib saya ringkes tuh. Saya ringkes mau pindah spot, yang spot A1 ikannya nih, babon. Udah saya ringkes, terus saya naik motor lagi, saya jalan dari pos penjagaan pertama ke pos penjagaan kedua yang bekas pos itu. Jaraknya ada kayaknya kalau 3 km, jauh. Jauh. Udah nih, karena malam kan, itu soalnya sana gelap, gak ada penerangan sama sekali, karena tambah udah agak urus kan. Dari jauh itu, saya itu lihat, karena kesorot lampu motor, itu di pos kedua itu saya lihat di temboknya itu jadi posisi orang itu pakai apa itu namanya, baju putih. Kalau yang saya lihat ya, karena dari jauh pakai baju putih itu lebat ini. Rambutnya nggak begitu jelas ya, tapi rambutnya itu tergerai. Begitu saya dekat saya sorot pakai lampu motor. Tahu nggak apa itu? Apa? Ternyata kain pel. Jadi pel yang pakai tongkat itu, dia itu posisinya kebalik gini, ya kan? Pelnya di atas, terus belakangnya itu ada plastik gitu, plastik putih. Yang baju itu ternyata plastik. Karena dari jauh kan nggak kelihatan karena gelap. Posisi nggak ada penerangan sama sekali itu. Udah, itu palingnya juga kan udah lama nggak kepakai juga ya, mungkin berdebu dan lain sebagainya. Jadi kalau dari jauh itu kelihatan itu kayak sosok kunti gitu. Awalan udah dilihatin kayak gini nih. Kalau biasanya kalau dilihatin gendruwo, kalau kunti itu pasti A1 dapat banyak nih kan. Iya kan. Udah nih. Tiba-tiba cuma seonggok pel. Asu. Udah jalan nih naik motor terus lewatin pos 2 itu kan, pos 2 jalan lewatin pos 3, pos 4, terus saya ambil kanan lewatin jembatan tuh, jembatan gede, kali gede juga tapi nggak segede yang kali utama. Itu kali di dalam tambak itu, di dalam tambak udang itu. Udah
saya sampai di spot yang mau saya tuju. Saya tiba di tambak yang saya tuju nih. Itu posisinya saya nyetak dari motor, saya ambil gembrong yang tempat udang itu, terus saya ambil joran juga, joran, tas saya bawa, tas pancing. Jadi saya jalan kira-kira 5 langkah, karena itu di jalan motor, terus ada selokan kecil sih. Kalau saya lompatin sebenarnya bisa, tapi takutnya kan udangnya lepas, tempat udangnya jatuh kan. Terus saya lewat ada jembatan kecil ke galengan tambak. Ya, jadi posisi motor sama spot titik yang akan saya pancingin, bukan tambak ya, titik tambak yang akan saya pancing itu seberangan, tapi cuma dipisah sama selokannya ukuran kecil, ukuran paling 1 meter, tapi airnya kayaknya dalam. Udah saya lewatin jembatan, saya duduk di pintu airnya. Jadi pintu airnya itu ada ke posisi ke mana itu namanya motor saya. Udah di galengan jembatan, saya udang waterpom dari gembrong saya lepas, terus tempat udang itu saya masukkan ke selokan air itu, kan air payau kan, biar udangnya terhidup gitu loh. Kalau pakai waterpom takutnya berisik kan, gitu. Udah, terus habis itu saya prepare pancing saya, karena tadi di tambak pertama saya sudah pasang pancing, ini saya pasang yang joran yang kedua. Kalau yang satu kan nggak ada pelampungnya. Udah saya pasang tuh pelampung, terus saya rakit. Udah selesai, saya masukin poskor tempangan buat pelampung itu kan kecil warna hijau. Udah selesai semua, siapa nih mancing? Saya ambil udang, saya masukin, saya pakai joran yang pertama, yang gelosoran. Jadi saya posisi itu saya taruh di pintu air, jadi pas sudut pintu air ini. Udah saya taruh di situ, saya senderin di waring tambak itu. Terus saya masang pancing yang kedua, yang ada pelampungnya itu kan. Kalau biasanya saya memang mancing dalam sih. Saya ambil udang, saya masukin tempat udangnya ke selokan itu, terus saya lempar ke tengah. Itu posisi itu yang pertama itu habis saya lempar, ini digondol nih, yang apa itu namanya, yang gelosoran itu, gondol. Wah, sambutannya asik nih. Orang. Jadi kelosan saya pakainya bukan reel ya, tapi kelosannya itu kan saya tancepin kayu ya, biar nggak kemana-mana kalau digondolikan. Jadi cuma berikut. Udah nih, saya kontrol, saya ambil kelosan, terus saya kontrol kan, saya tarik ini, lepas. Wah, awal mulai yang bagus nih, kayaknya gede tadi. Udah, saya mau, soalnya posisi itu kan dari joran yang pertama kedua itu kan paling saya cuma gini doang. Terus posisi udang juga, tempat udang itu kan di belakang saya. Jadi saya ambil udang lagi, pasang lagi, mau saya buka penutup udang itu kan, penutupnya geser gini. Mau saya buka ini, yang joran satunya itu udah disamberkan juga. Orang. Wah, ayah nih, rame nih, kayaknya rame. Dia ke kontrol lagi. Wah, beneran gede. Saya tap ternyata senarnya putus. Waduh, salah apa itu namanya, salah prediksi kontrolnya nih. Udah, saya gulungkan, saya rangkai lagi tuh, saya masukin
apa itu namanya, udang, saya lempar lagi. Terus yang satu kan belum saya kasih udang itu. Satu saya kasih udang, terus saya hitung lagi di situ. Dapat nih ikan, gotok-gotokan sama ikan tuh. Saya dapat, saya tarik gini, wah ternyata lumayan nih. Sekitaran 2,5 kilo. Kan saya tahu tuh ukuran ikan, karena saya setiap hari pasti mancing kan. Udah saya sikap gini kan, biar nggak lepas. Takutnya kalau saya taruh di galangan itu kan ikannya lepas. Ya sikap pakai kepala, saya lepas, saya angsang, saya masukkan saya bawa tambang itu khusus buat ngangsang ikan. Jadi ikan biar nggak gampang mati. Jadi ikan langsung saya masukkan lagi ke air gitu, air di selokan itu. Udah nih, saya mau pasang nih, ternyata yang ini digondol. Jadi kabelnya itu antrop gini. Nah kontrol tuh, beneran. Tapi itu kayaknya bukan kakap, karena kalau kakap pasti jalan. Itu saya pelan-pelan saya angkat gini. Begitu saya tap, saya kira kakap kecil karena gelap kan. Begitu saya angkat, terus saya sikap gini, ternyata 9. 9 nih. Kaget kan saya, 9. Paha saya udah gini, tapi dia udah nancep di patilnya. Oh, patilnya. Tahu sendiri kalau patil 9. Kalau begitu udah kena, meriang pasti kan. Terus akhirnya saya lepas patilnya, saya angsang lagi tuh di tambang itu kan, di tambang yang tadi kakap tadi. Terus saya masukkan, terus saya ngopenin dulu nih, karena udah senut nih. Terus saya ambil botol, tutup botol, saya kencing dulu. Jadi bekas apa itu, bekas kena patil 9-nya itu saya siram dengan tutup botol yang ada air kencing saya. Ini buat ngurangin. Soalnya saya obatnya itu. Iya. Soalnya kalau bagi saya udah 2 kali saya kena dengan kayak gitu, saya nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak meriang, saya nggak apa. Kalau meriang ya repot sendiri. Saya masih saat itu sendirian gitu loh. Nggak ada orang sama sekali di lokasi tersebut. Udah nih, kan cuma senut-senut doang, tapi nggak begitu masalah. Saya pasang lagi, saya lempar, terus saya kontrol. Saya pasang yang satunya, saya kontrol, dapat lagi tuh, tapi dapatnya cuma kedoan itu kayak 9, tapi apa itu namanya, kepalanya gede, cuma badannya pendek. Kalau 9 kan kayak lele persis, kalau kedokang enggak, tapi paling sejenis ya, sekeluarga sama 9. Itu ikannya juga kalau dimasak juga ambar, kalau digoreng harusnya pakai santan tuh kalau masak. Udah nih ya, saya mau pasang ini ya, saya mau pasang yang apa tadi, yang ada pelampungnya itu kan, yang dapat 9 itu kan, saya pasang. Tapi yang gelosoran belum saya pasang nih, masih beda aja di galangan tambak kan. Udah saya pasang, saya lempar tuh yang ada pelampungnya. Itu udah bunyi pluk gitu di air. Mau saya mau gerak sepersekian detik, itu ada yang lempar saya gitu. Lemparnya tahu nggak? Udang pancing yang saya lempar tadi yang ada pelampungnya, ternyata balik lagi ke saya, kena muka saya, plak gitu. Itu ada udangnya, masih ada udangnya masih hidup gitu. Saya kaget kan, kalau senar ruwet nggak mungkin ada space, apa itu namanya, nggak mungkin ada space untuk balik lagi gitu. Pasti otomatis langsung balik. Tapi ini sepersekian detik ada jarak, ada jarak waktu di situ. Tapi kok kenanya saya malah, jadi itu kayak seperti dilempar gitu. Jadi kayak itu udah pluk di air, terus sepersekian detik baru
kena saya lagi. Tapi posisi saya kayak dilempar orang gitu. Udah saya gulung nih, saya penasaran, udahnya masih hidup juga. Saya lempar lagi, tapi dengan posisi di sebelahnya. Jadi tempat saya masih sama, cuma titiknya saya lempar beda. Arahnya beda. Saya lempar lagi tuh, beneran tuh 2 kali lagi. Pelempar lagi, plok gitu. Wah, apa ini? Wah, ini apaan tuh? Terus saya mikir, ini jangan-jangan penunggunya sini nih. Iya. Aku udah amat ah, tapi ini karena gondolan rame, ya kan, ikan pada nafsu makannya udah tinggi-tingginya tuh. Saya buru-buru lagi, saya lempar. Tapi balik lagi ke titik yang pertama, lempar lagi. Lempar tuh. Udah, saya tunggu reaksinya, nggak balik lagi tuh, nggak balik ke muka saya. Terus saya ngopenin yang satu, saya pasang udang, terus saya main glosoran itu kan, dilempar itu itu yang udang pelampungnya tadi, pancing pelampungnya tadi, kena ke saya lagi tuh. Padahal posisi saya jongkok. Iya. Itu udah saya jongkok, saya nutul gini, itu kelempar, apaan tuh nih? Saya lihat, kok ini lagi? Saya ini apa lagi tuh, ini ya aneh aja gitu. Kok bisa kelempar berkali-kali, balik lagi ke saya gitu. Udah, saya gulung lagi, saya lempar lagi nih. Bodo amat lah, saya lempar lagi. Saya geletakin saya senderin di waring tadi kan. Habis itu saya ngontrol nih yang satu, yang itu ternyata digondol tuh. Gondol, lampunya hilang, fosfornya ambles. Saya kontrol tuh, wah ini 9 nih, tapi kok 9 nggak jalan-jalan. Saya kontrol, wah kepiting, pasti kepiting ini, karena nggak jalan. Kepiting nggak gitu, kalau jadi makan udah anteng aja gitu. Ayo udah, saya tarik, ada perlawanan nih, nyut gitu. Jadi badan saya manggil nyut, ngikutin, jadi lengan itu ngikutin nyut. Wah, ada perlawanan nih, tapi nyutnya itu nggak seperti tarikan kakak. Wah, ini kerapu ini mas, kerapu gabon nih, gede nih kerapu. Terus saya kontrol lagi, bener ada pelan, nyut. Udah saya kontrol, jadi duran itu sampai gini. Udah saya paksain kan, udah tuh dekat. Itu habis itu udah nggak ada perlawanan tuh ikan ini pasti kerapu. Begitu saya angkat gini ya, dijuran sampai gini. Tahu nggak apa? Kepala itu dengan posisi gigit pancing. Saya lihat jelas, saya lihat itu pancing itu nggak nancep di bibir, tapi dia gigit. Tapi matanya itu nggak kelihatan gitu, jadi cuma ketutup sama rambut. Rambutnya itu panjang, pancingnya itu gitu, digigit pancingnya. Udah nih, apa meneh juga. Terus habis itu kan saya ulur lagi nih, saya geletakin, terserah karep-karepmu. Saya ngurus yang satunya joran 1, karena joran 1 itu digondol juga, korak. Ini saya geletakin, karep-karepmu, saya ngurus yang ini. Jadi nggak sempat dilepasin? Mau lepas gimana coba, kepala lo, bayangin lo pegang kepala, mau lepas, amit ya. Saya lepas pancingnya ya. Masa mau bilang gitu? Ya udah, saya diamin aja toh. Bodo amat, mau lepas sendiri. Udah, saya ngapain yang satu karena digondol. Habis itu saya lepas ternyata ikannya. Terus saya saya mau ambil udang kan, mau pasang udang lagi.
Saya angkat tuh nih udang, tempat udangnya tuh masih ada udang banyak, masih ada udangnya banyak. Saya pasang, terus saya mancing tapi di posisi nggak di pintu itu, tapi di sebelah pintunya lagi nih, jarak 3 meter, 2 meter 3 meter. Jadi saya nggak ngeliatin kepala itu gitu loh. Padahal kepalanya itu udah, kalau setahu saya itu udah masuk di air lagi, tapi masih gitu pancing saya. Soalnya jualan saya masih gini. Udah nih, saya gelosoran, saya lemparnya ke titik yang pintu itu tetepan, tapi dari sebelah kiri pintu saya lempar. Langsung gondol tuh. Ternyata kerang-kerong, karena berulannya kan nyut berhenti. Udah kerang-kerong, wah lumayan ukuran sandal. Udah saya mau masukin tuh, mau kembali lagi ke tempat udang sama tambang yang ada ikannya kan. Saya angkat, itu tuh ternyata apa? Ikan yang saya dapat tadi antara kakap terus 9 kedoan itu badannya hilang separuh. Jadi dari badan tengah sampai ke perut sampai ke ekor itu hilang, tinggal kepala sama badan doang tengah. Saya kaget tuh, wah pongannya gitu. Saya ngelirik nih, apa dimakan ini ya? Terus saya lihat juran itu udah nggak melengkung lagi, jadi udah tegak lurus, udah lurus ini. Udah, saya pasang kerang-kerang yang saya jadiin satu sama ikan yang lain. Terus saya mikir kalau saya masukin ke air nanti dimakan lagi kan. Terus gimana ya? Udah, saya masukin jadi saya gantungnya itu bukan gantung dimasukin di air, tapi saya gantung agak ke atas, jadi nggak masuk ke air. Soalnya saya mikir ini kalau dimakan kepiting nggak mungkin bisa secepat ini gitu. Dimakan biawak juga nggak mungkin bisa secepat ini. Ini tiga-tiganya loh, harusnya satu, ini tiga-tiganya itu badan hilang semua. Ya udah gitu kan. Habis itu saya mancing lagi nih, itu yang ini saya pasang, yang digondol sama kepala tadi. Ini saya pasang umpan lagi nih, saya pasang udang lagi. Saya lempar, terus saya kontrol ya gelosoran yang di pintu itu. Saya kembali lagi ke spot yang di pintu, saya duduknya di pintu. Udah, tiba-tiba itu kan tabanya seukuran lapangan bola itu. Gede banget, bukan lapangan bola, jadi setengah lapangan bola lah. Itu dari sisi sebelah sana itu harusnya akses ke tambak itu hanya satu akses tuh. Harus lewatin apa itu namanya, jembatan yang saya lewatin tadi, jembatan kecil selokan itu harus lewat itu kalau mau gitu. Padahal saya posisi mancing tadi itu nggak ada orang, tapi dari sana itu udah diteriakin saya sama orang, "Woi, wah itu siapa?" Saya lihat dia terus habis itu saya cuekin kan, saya mancing lagi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki itu mendekat. Wah ini orang tadi yang teriak. Saya lihat, waduh, ternyata yang punya tambak. Punya tambak? Siapa yang mancing di sini? Lekas apa? Udah pergi. Jangan mancing di sini. Saya digituin. Oh iya Pak, maaf Pak. Saya takut karena dia pemilik tambak, dia juga yang menguasai daerah situ gitu loh. Setelah preman lah. Udah saya ringkes kan itu yang joran yang ada pelampungnya saya ringkesin. Terus apa itu namanya, ikan joran saya juga, ikan juga. Jadi ikan itu masih hidup gitu. Padahal posisi udah di atas air gitu. Itu masih hidup. Ikan yang setengah badan itu juga masih hidup, masih kelepek gitu. Udah, saya ambil lagi. Anehnya harusnya kan ngomong, loh itu ikannya kok tinggal separuh. Harusnya yang punya tambak itu diam aja. Udah nyuruh pergi, ya udah saya pergi. Saya tatar motor, saya pergi nih, pindah ke tambak yang rumput. Rumput itu apa ya? Rimbun. Rimbun. Pindah tambak yang rimbun. Itu tambaknya
istimewa juga itu babon-babon semua ikannya, karena kalau pemancing malam itu nggak ada di daerah situ. Akamsis itu pasti mancingnya siang. Udah nih, saya standarin motor, saya masuk nih ke tambak lewat galengan. Itu dari tambak pertama itu saya lewat tambak pertama, terus mau ke tambak kedua yang mau saya tuju, tapi pintunya kan sebelah sana. Jadi ini perempatan ini tambak, tapi rumput karena hutan bakau. Saya lewatin mangrove itu di perempatan antara tambak yang saya lewatin mau ke tambak menuju perempatan galengan itu saya udah kecium bau singkong bakar itu. Jelas banget tuh bau singkong bakar. Wah, gendruwo nih, pasti kan ini. Jadi apa ya? Mukanya itu hancur separuh. Matanya itu sininya itu kayak gak ada kulitnya, bola matanya kelihatan yang di bawah. Jadi gini. Terus giginya itu kayak danggor.